العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang sungguh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengisi subuh kita pada pagi hari ini, yaitu Ustaz Dr. Muhammad Rakib Jamali Imam. Kepada Ustaz kami persilakan. Ya Pak. Allah. Ya Pak Imam. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah Nurul Jannah yang saya hormati, pada kali ini kita mengkaji tentang hal yang menghancurkan rumah tangga. Apa yang menghancurkan rumah tangga? Satu, hilangnya rasa saling menghargai. Jadi antara suami, istri, anak, menantu itu adalah harus saling menghargai. Itulah berkat di dalam rumah tangga. Saya ketika pulang dari ceramah malam kemarin, singgahlah di suatu warung. Saya duduk, datanglah seseorang duduk pula dekat saya. Ustaz kenal dengan saya, katanya. Oh, lupa, tapi rasanya pernah lihat. Saya sekarang katanya sudah tinggal di daerah Pangam ini. Dulu di Labu Baru. Saya kenal dengan Ustaz waktu di Labu Baru, katanya. Oh ya, kenapa sampai di sini? Saya juga tanya Ustaz, kenapa sampai ke Padang sini? Rumah saya sudah di sini, saya katakan, sejak 10 tahun yang lalu. Oh, kita lama gak ketemu, katanya. Saya juga sudah pindah 10 tahun yang lalu juga. Iya, sekarang kenapa berada di sini? Saya katanya telah bercerai dengan istri saya. Orang semuanya heran, kenapa sampai bercerai? Padahal nampaknya tenang-tenang saja. Dia jawab apa? Tak ada di antara kami lagi saling menghargai. Padahal katanya seluruh hasil pendapatan saya berdagang hari ini semuanya sudah diserahkan kepada istri. Tapi dia tidak menghargai saya. Setahun, 2 tahun katanya masih saya tahankan. Nah, akhirnya saya tidak tahan lagi. Sampai hari ini katanya sudah 5 tahun aku hidup sendiri. Aku seperti yang dulu. Kayak nyanyi Dewi Yula ya. Aku masih seperti yang dulu. Kenapa sampai hancur rumah tangganya? Karena tidak saling menghargai. Itu penting. Menghargai pendapatannya, menghargai orangnya, menghargai melalui bahasa yang kita gunakan. Jadi bahasa katanya dari istri saya itu sudah kasar sekali, tidak mungkin bertahan. Jadi sudah 5 tahun tak nikah. Enggak, katanya. Saya belum menemukan yang sesuai dengan pikiran saya. Yang pasangannya bagaimana? Oh, udah menikah dia.
Saya dapat informasi. Bagaimana menikahnya itu? Katanya menjadi istri kelima. Masya Allah. Ada pula orang yang bisa menjadi istri kelima. Iya, karena dia orang kaya katanya. Dia rela menjadi istri kelima. Masya Allah. Yang aneh-aneh sajalah dalam dunia nyata. Itu namanya aneh tapi nyata. Nyata dia. Nah, ini pernah ditanyakan oleh Fatimah kepada ayahnya, wahai ayahanda, engkau nabi, engkau rasul, tolonglah anakmu ini dijaga agar tidak masuk neraka dan dijamin agar masuk surga. Jawab ayahnya, oh soal menjamin tidak bisa anakku, engkau sendirilah yang harus beramal. Tapi kalau engkau minta dijamin juga, aku bisa doakan kepada Allah dengan syarat, contohlah wanita yang rumahnya di simpang jalan itu. Contoh namanya Muti'ah. Oh baiklah kalau gitu ayahnya. Karena Fatimah ini disebut neraka itu menggigil badannya. Takut sekali disebut neraka dan dia harap sekali masuk surga. Pergilah dia ke rumah Muti'ah itu. Nampaklah dia berdandan rapi, pakaiannya menutup aurat, suaminya sedang tidak di rumah. Jadi ditanyakan, wahai Muti'ah, kenapa engkau berpakaian lengkap padahal kamu hanya di rumah saja? Suamimu tidak di rumah. Ya, itu pesan dari suamiku. Peliharalah pakaianmu ketika aku tak di rumah. Pakailah yang menutup aurat. Nah, itu kan mengamalkan ayat Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain. Hei Nabi, sampaikan kepada istri-istrimu, sampaikan juga kepada istri orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menutup aurat, menutup seluruh tubuhnya kecuali yang biasa tampak, wajah dan tangan. Dengan demikian mereka mudah dikenal sebagai wanita yang beriman dan mereka tidak akan diganggu oleh jin, setan atau manusia. Itulah kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang catatan pertama dari Siti Fatimah ketika datang ke rumah Muti'ah. Hari yang kedua datang lagi. Ketika datang hari yang kedua, Siti Fatimah ini ingin tahu di dalam rumahnya perabotannya bagaimana. Si Muti'ah sampai-sampai disuruh contoh oleh ayahnya Rasulullah. Apa perabotannya itu cantik dan antik. Masuklah dia ke rumah setelah permisi kepada Muti'ah. Ketika mau melangkah masuk, stop dulu Fatimah. Iya, ini siapa yang kau pegang? Ini anakku yang bernama Husain. Umurnya berapa? 4 tahun. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau Husain itu ya laki-laki. Nah, tidak ada yang perempuan. Kalau perempuan Husniwati. Nah, ada. Kalau laki-laki Husain. Nah, tidak boleh masuk. Kata Fatimah dalam hatinya, keterlaluan dan Muti'ah. Masa laki-laki umur 4 tahun pun tidak boleh masuk? Berlebihan. Biarlah aku tanyakan ke ayah nanti katanya. Nah, jangan masuk. Kalau kamu mau masuk, masuk saja kamu. Anak tinggalkan di luar. Nah, dilihatlah perabotan rumahnya biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Tetapi kenapa ayahnya menyebut Muti'ah itu istimewa? Nah, jadi sudah itu pulanglah hari kedua, melapor sama ayahnya. Ayah, iya. Aku mendapati hari kedua ini si Muti'ah itu
perabotannya bisa-bisa saja, tidak istimewa, tapi bersih dan rapi. Sudah itu apa? Ini anakku yang bernama Husain tidak boleh masuk. Alasannya laki-laki, karena suaminya berpesan, kalau aku tak di rumah, kata suami, tak boleh satupun laki-laki lain boleh masuk. Karena Husain ini laki-laki, tak boleh masuk. Itu berlebihan itu, hai ayah. Apa kata Rasulullah? Itu nampaknya seperti berlebihan, tapi ambillah yang tersirat dari ucapan itu. Itu tersuratnya memang kasar begitu, kurang logis. Tapi ada mafhum mukhalafahnya, pemahaman yang di belakang itu, di sebalik, yang tersirat dan yang terseret. Yang tersirat dan yang terseret. Kalau tersuratnya seperti itu. Nah, apa yang tersirat di belakang itu? Jangan sembarangan memasukkan orang ke rumah kalau suami tak di rumah. Nah, di Bandung kejadian baru-baru ini, suami orang itu tak di rumah, dia tutup itu. Nampak pakaian seragam perawat 4 orang. Bu, permisi masuk. Lupa dia menyebutkan jangan masuk. Suamiku tak di rumah. Seharusnya begitu kan? Tapi entah lupa bagaimana, rupanya dia tergoda melihat orang pakaian seragam perawat. Nah, nama seragam perawat, permisi bu, masuk. Sebentar aja bu. Ragu-ragu dia, akhirnya disuruh masuk. Setelah disuruh masuk, bu kami ini perawat. Nah, biasa terapi terhadap ibu kalau ada sakit-sakit asam urat dan penyakit-penyakit lainnya. Kami ini ahli terapi. Oh, saya tak punya uang untuk bayar terapi. Enggak perlu aja dulu. Ibu coba aja dulu. Ini kami ahli terapi, dia 2 laki-laki 2 perempuan. Yang laki-laki nanti ada belah, yang perempuan ada belah. Ibu-ibu ini perawat wanita. Nah, apa? Ibu ada air panas bu untuk terapi ini sedikit aja. Pergilah dia telepon, ambil, tidak bayar ini bu, gratis. Rupanya ketika kaki si ibu tadi diterapi, tertidur ibu tadi, dihipnotis. Maka yang bertiga tadi menggerayai rumah ibu tadi. Emasnya, uangnya habis. Nah, setelah tertidur dia ditinggalkan orang itu. Setelah setengah jam orang itu pergi, barulah ibu tadi terbangun. Habis emasnya, uangnya habis, handphone habis. Apa? Rupanya penipu memakai pakaian seragam. Selalu dia datang ke rumah yang tidak ada suaminya di rumah, itu dia goda bagaimana agar dia bisa masuk ke rumah, pura-pura terapi, sebetulnya hipnotis itu penipu. Nah, itu banyak modelnya, bermacam-macam. Itulah dikatakan oleh Al-Quran Karim, wailul lil mutaffifin. Celaka besarlah bagi orang yang suka menipu. Sekarang menipu terjadi pada seluruh tingkatan IQ, tingkatan pangkat, tingkatan lapisan masyarakat. Banyak sekali penipuan surat tanah yang sertifikatnya berlapis-lapis. Kebetulan sarjana hukum saya itu bidang pertanahan. Nah, itu saya bahas dulu tuh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Nah, itu saya sampaikan bagaimana itu tentang hak milik, apa bedanya dengan hak pakai, hak guna usaha, itu hak atas tanah. Ada satu hal yang tak dipahami orang tentang hukum agraria itu, yang tak dipahami orang itu adalah tentang hak milik pribadi yang punya fungsi sosial. Nah, itu. Jadi walaupun hak milik kita pribadi punya fungsi sosial, umpamanya untuk saluran air, itu fungsi sosial. Itu besar pahalanya. Di tanah kita sendiri, kita di sampingnya memberikan lewat untuk air. Tanah saya yang sekarang ini
Ketika baru dibeli, tahu-tahu ada orang menempelkan membuat parit kira-kira hampir 1/4 meter. Tanah dia tak kena sedikit pun. Tanah saya yang dijadikan tempat selebaran air, enggak apa-apa lah, saya bilang itu sedekah. Nah 2 hari setelah itu datang orang kepada saya, Ustaz, ada tanah saya 1,5 hektar, ambillah sama Ustaz. Hanya bayar suratnya saja. Di Kuala Lumpur, sampai Kuala Lumpur terus arah ke Terangkat. Dapat 1,5 hektar. Padahal yang saya relakan itu tak sampai 1/4. Tapi Allah memberikan hadiah 1,5 hektar. Nah, berapa itu di dunia sudah diperlihatkan oleh Allah kalau kita merelakan hak milik kita difungsikan sebagai fungsi sosial. Itu ada dalam hukum agraria. Itu jarang diungkapkan orang. Padahal itu ada di dalam undang-undangnya sampai hari ini. Di dalam hukum agraria itu ada hakullah dan hakul adam. Hakullah itu ketetapan Allah, sebetulnya bumi ini milik Allah. Walaupun hak milik manusia itu milik sementara, yang sebetul-betulnya milik adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala.